Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United gagal menang saat menjamu Everton. Laga ini menjadi bukti bahwa Old Trafford kini angker, bukan hanya untuk tim tamu tapi juga sang tuan rumah Manchester United. 3 poin sudah di depan mata bagi United saat berjumpa Everton, sebab mereka unggul 3-2 ketika waktu normal usai. United hanya perlu menjaga keunggulan ketika waktu tambahan diberikan wasit. Namun pada momen itulah mimpi buruk bagi United datang. Dominic Calvert-Lewin mencetak gol pada menit ke-90 plus 5 untuk kedudukan pun menjadi 3-3. 2 poin pun melayang begitu saja bagi United. Pada musim 2020-2021 ini, Old Trafford seolah menjadi tempat yang angker bagi United. Sebab setan merah acap kali kehilangan poin justru ketika bermain di kandang sendiri. Manchester United telah melewati 23 laga di Premier League musim 2020-2021 ini. United meraih 45 poin dari 13 kali menang, 4 kali imbang, dan 4 kali kalah. Menariknya, United lebih sering kehilangan poin ketika bermain di kandang sendiri. Dari 6 laga imbang yang diraih United, 3 diantaranya terjadi saat bermain di Old Trafford. Hasil imbang itu terjadi ketika berjumpa Arsenal, Manchester City, dan Chelsea. Sedangkan dari 4 kekalahan yang dialami United di Premier League, semua terjadi ketika berlaga di United. Marcus Rashford dan kolega belum pernah kalah di kandang lawan. Berikut ini adalah hasil-hasil di mana Manchester United gagal menang di Old Trafford sejauh ini. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer kecewa berat timnya ditahan imbang oleh Everton. Ia menyebut hasil imbang ini membuktikan bahwa setan merah belum layak disebut calon juara. Solskjaer menilai bahwa pada laga ini Everton mencetak gol-gol yang seharusnya bisa diantisipasi oleh lini pertahanan MU. Sang manajer menyebut timnya harus banyak berbenah jika mereka ingin kembali jadi penantang gelar juara. Kami harus bermain dengan lebih baik lagi, dan kita lihat nanti di mana kami akan mengakhiri musim. Namun satu yang pasti, kami harus berhenti kebobolan gol-gol yang mudah. Solskjaer pribadi menilai bahwa timnya tidak bermain dengan terlalu buruk di laga ini. Ia menyebut para pemain setan merah punya rasa lapar yang besar untuk menang, di mana mereka terus berusaha mencetak gol meski telah unggul. Para fans bisa melihat bahwa kami adalah tim yang selalu memberikan yang terbaik di atas lapangan. Meski kami sudah unggul 3-2, kami selalu mencoba untuk mencetak gol keempat, ujarnya. Manchester United akan bermain di FA Cup pada tengah pekan nanti. Setan merah akan berhadapan dengan West Ham United di Old Trafford. Sebuah kabar menarik datang dari Manchester United. Setan merah dilaporkan mulai mempertimbangkan untuk tidak membeli bek tengah baru di musim panas nanti. 2 musim terakhir, lini pertahanan MU kerap jadi sorotan. Ini tidak terlepas dari inkonsistensi yang ditunjukkan para bek MU, terutama 2 bek tengah mereka. United sendiri kerap dikabarkan ingin membeli bek tengah baru di musim panas nanti. Beberapa bek papan atas dilaporkan menjadi target transfer setan merah. Manchester Evening News mengklaim bahwa pihak setan merah mulai berubah pikiran. Mereka mulai mengurungkan rencana untuk membeli bek tengah baru. Menurut laporan tersebut, sosok Harry Maguire menjadi penyebab manajemen MU mulai mempertimbangkan untuk tidak membeli bek tengah baru. Seperti yang sudah diketahui, musim ini Maguire tampil dengan apik di lini pertahanan MU. Ia mulai menjadi pemimpin dan sukses mengorganisir pertahanan setan merah. Melihat lini pertahanan MU yang semakin solid, manajemen MU mulai ragu untuk membeli bek tengah baru. Menurut laporan tersebut, MU kini masih tetap mempertimbangkan untuk membeli bek tengah baru. Namun mereka tidak mencari sosok bek tengah utama, melainkan bek yang bisa mendampingi Harry Maguire karena Eric Bailly dan Victor Lindelof
dinilai masih belum stabil. Manajemen MU dilaporkan akan memantau perkembangan kedua bek itu hingga akhir musim nanti sebelum melihat apakah mereka perlu membeli bek tengah baru atau tidak. Manchester United sendiri di paruh kedua musim ini mendapatkan tambahan tenaga di lini pertahanan mereka. Phil Jones kembali memperkuat setan merah setelah absen selama 1 tahun akibat cedera. Diallo kembali menunjukkan talenta besarnya. Kali ini Blackburn Rovers U23 menjadi panggung pertunjukan sang pemuda asal Pantai Gading itu. Pada pertandingan yang digelar di markas MU U23 ini, Setan Merah Junior 2 kali tertinggal terlebih dahulu. Blackburn Rovers U23 unggul lebih dahulu melalui gol McBride dan Barnes. Sementara MU U23 berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di jeda pertandingan. Di babak kedua, Blackburn Rovers sempat unggul 4-2, namun tim muda Setan Merah kembali membalikkan keadaan menjadi 6-4 di akhir pertandingan. Comeback spektakuler MU U23 di laga ini tidak terlepas dari aksi spektakuler Amad Diallo. Sang pemuda yang menjadi starter tercatat membuat 3 assist pada pertandingan ini, sehingga timnya bisa mengejar ketertinggalan dari Blackburn Rovers U23. Sementara Amad Diallo juga membuat 1 gol di laga ini, sehingga penampilannya sangat krusial di kemenangan ini. Ole Gunnar Solskjaer dilaporkan puas dengan perkembangan Diallo. Sang manajer sudah mengonfirmasi bahwa sang pemuda akan segera debut dalam waktu dekat ini. Manchester United gagal menang melawan Everton di pertandingan pekan ke-23 IPL. Setan Merah bermain imbang dengan skor 3-3 pada laga tersebut. Hasil imbang ini tentu menjadi hasil yang mengecewakan bagi Manchester United. Namun di laga ini ada catatan statistik yang cukup mengkhawatirkan dari sosok David De Gea. Di laga ini David De Gea tergolong minim kontribusi saat menghalau serangan Everton. De Gea bisa dikatakan cukup bertanggung jawab atas terjadinya gol pertama dan gol ketiga, di mana pada gol pertama De Gea salah menghalau bola sehingga bola jatuh ke kaki Doucouré dan sang gelandang mengonversinya menjadi gol. Lalu di gol ketiga, De Gea terlambat untuk menutup Dominic Calvert-Lewin sehingga sang striker sanggup mencetak gol penyama kedudukan. Skauka mencatat, Everton hanya melepaskan 3 tembakan tepat sasaran di laga ini, namun De Gea tidak mampu menghentikan satupun di antaranya. Statistik lain menunjukkan bahwa rasio penyelamatan De Gea musim ini sangat buruk. Kiper timnas Spanyol itu tercatat hanya mampu menyelamatkan 60,9% tembakan tepat sasaran yang diarahkan ke gawangnya. Catatan itu membuat De Gea menjadi kiper nomor 2 dengan rasio penyelamatan terendah, di mana ia hanya unggul dari Rui Patricio yang punya rasio penyelamatan 59,7%. Melihat performa De Gea yang angin-anginan ini, Solskjaer harus berani membuat keputusan besar. Ia harus memutuskan apakah De Gea memang masih layak jadi kiper utama MU, atau Dean Henderson sudah saatnya dipromosikan jadi kiper utama Setan Merah. Sudah jatuh tertimpa tangga, peribahasa itu sepertinya cocok untuk menggambarkan kondisi Manchester United yang gagal memastikan kemenangan di depan mata setelah bermain imbang 3-3 dengan Everton dalam laga pekan ke-23 Premier League. Tak hanya gagal menang, Manchester United kehilangan Paul Pogba yang mengalami cedera pada bagian paha. Paul Pogba merupakan satu di antara 11 pemain yang menjadi starter Manchester United kala menjamu Everton di Old Trafford. Namun pemain asal Prancis itu sudah menyudahi pertandingan lebih cepat, bahkan sangat cepat. Paul Pogba ditarik keluar oleh Ole Gunnar Solskjaer pada menit ke-39. Gelandang Manchester United itu digantikan oleh Fred. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer menyebut Paul Pogba terpaksa ditarik keluar dari lapangan lantaran cedera. Ole Gunnar Solskjaer mengaku belum bisa menentukan seberapa parah cedera yang dialami Paul Pogba dalam pertandingan kontra Everton di Old Trafford tersebut. Manajer Manchester United itu akan menunggu hasil pemeriksaan medis terlebih dahulu untuk memastikan seberapa lama Paul Pogba akan absen. Solskjaer mengaku cemas jika Paul Pogba harus absen dalam waktu panjang. Hal itu akan menjadi kerugian tersendiri bagi Manchester United. Solskjaer berharap sang gelandang tidak mengalami cedera yang terlalu parah sehingga bisa segera kembali ke lapangan hijau. Manchester City dikabarkan yakin bisa mengalahkan Chelsea dan Manchester United dalam perburuan tanda tangan Erling Braut Haaland dari Borussia Dortmund. City punya jurus jitu,
yaitu akan meraih Haaland dengan gelar Premier League. Seperti dilansir Sportmall, Manchester United meyakini jika berhasil menjuarai Liga Inggris musim ini, perjuangan memboyong Erling Haaland bakal lebih mudah. Kans mewujudkan skenario itu terbuka lebar karena The Citizen kini sedang bercokol di puncak klasemen Liga Inggris. Performa Erling Haaland di Borussia Dortmund sangat mengesankan. Sejak didatangkan dari RB Salzburg pada tahun lalu, ia telah menyumbangkan 38 gol dari 39 pertandingan. Tak heran, klub-klub besar Eropa ramai-ramai mengarahkan pandangan ke sosok penyerang asal Norwegia itu. Real Madrid disebut-sebut sebagai kandidat favorit mendatangkan Erling Haaland. Namun, El Real tampaknya bakal menunda misi mendatangkan sang pemain karena dihantam krisis finansial yang cukup berat akibat pandemi COVID-19. Kandidat kuat lainnya adalah Chelsea, Manchester United, serta Manchester City. Ketiga klub tersebut sama-sama memiliki kekuatan finansial yang kuat, namun City dianggap punya modal lebih meyakinkan. Selain dikabarkan siap menggelontorkan 100 juta pound sterling untuk Haaland, Manchester City juga siap memberikan gaji 400.000 pound sterling per pekan. Manchester City meyakini gaji yang menggiurkan dan trofi Liga Inggris akan menjadi rayuan yang akan sulit ditolak oleh Erling Haaland.